Iya, jadi detail. Kalau biosaka itu pengamatannya detail. Sampai ada bengkok sedikit, ada seperti ini, itu sudah nggak saya ambil. Jadi bukan karena hijaunya daun saja, tapi karena memang kondisinya harus prima. Ini kan ada gangguan, ini gangguan nggak sempurna. Terus ini nggak sempurna, ini juga nggak sempurna, itu nggak saya ambil. Nah, apalagi ada ini sampai menguning. Ini pucuknya, ini menguning ya ujungnya ya. Nah ini kan sudah sakit. Oke, kalau begitu Mas Ansar coba kasih contoh yang paling bagus. Ini ada nggak di antara yang sudah ada ini? Nggak ada. Sorter semua ini. Nggak masuk. Nah ini semuanya terganggu. Semuanya terganggu. Bilong ya Pak. Tinggal bisa terganggu. Ini bahasanya nggak ada Pak. Jadi dari awal saya sudah mengatakan bahwa di tanaman tersebut, apalagi yang kita lihat yang biosaka itu kan diambil dari tanaman. Jadi sangat tergantung cara merasnya, cara ininya, zat kimia yang diambil bisa bermacam-macam, tergantung itu. Jadi memang dari awal saya mengatakan saya fokus biosaka yang dibuat Mas Ansar, karena bisa saja bahan kimia yang lain masuk. Mungkin tidak sampai membuat elisitor yang diambil itu rusak, tapi dengan kehadiran elisitor yang tidak baik itu juga menjadi ikut di dalam elisitor yang baik itu. Seperti sudah sampaikan juga di tempat lain bahwa elisitor itu bukan pupuk, bukan hormon, tapi adalah suatu zat kimia yang bisa organik, bisa inorganik, yang dengan kehadiran zat kimia itu disemprotkan pada tanaman, dia akan memberi signal pada tanaman untuk mengaktifkan genetiknya untuk menghasilkan sesuatu yang baik untuk tanaman itu. Yang baik untuk tanaman itu bisa untuk melawan penyakit, bisa melawan karena stres lingkungan, tapi bisa juga mengaktifkan hormon-hormon untuk pertumbuhan dan semua yang baik untuk tanaman. Itu yang intinya. Signaling itu sederhananya adalah seperti perintah, lakukan sesuatu. Seperti kita mendapatkan perintah itu bisa dua, perintah yang baik sama tidak baik. Nah ini yang diterima itu yang kita lihat dengan biosaka ini, perintahnya adalah perintah yang baik untuk tanaman itu, karena materi dari elisitor yang diambil dari lingkungan yang memberi manfaat untuk tanaman liar tersebut untuk tumbuh lebih baik. Lalu bahan kimia itu kita pakai untuk tanaman budidaya kita untuk memberi signal yang baik untuk tanaman itu intinya. Kami sebenarnya sudah, jadi yang harus kita catat, elisitor yang pertama itu signal, maksud saya yang pertama itu kan semua orang tahu signal yang pertama itu adalah cahaya. Ada frekuensi dan ada jenis cahaya. Kami sudah pernah mencoba bagaimana dengan cahaya kami bisa menghasilkan tomat dengan kandungan likopennya naik 200%. Itu cahaya, tapi itu hanya likopennya. Nah dengan elisitor yang sekarang dengan biosaka ini, kita bisa melihat banyak sekali yang bisa diperbaiki, tidak hanya di kulitnya. Jadi sehingga yang saya katakan kemungkinan besar di sana banyak zat kimia elisitor yang sangat baik untuk tanaman. Dan bagi saya itu sangat rasional, karena itu diambil dari tanaman liar di sekitar tanaman yang memang tumbuh sangat baik di daerah tersebut. Elisitor itu, signal itu bisa banyak sekali bentuknya. Seperti bahkan beberapa kali saya sampaikan, untuk manusia signaling itu bisa dari ucapan, bisa dari sentuhan, bisa dari mimik kita pun bisa menjadi signal. Mudah sekali bagi saya kalau saya melihat mahasiswa saya agak melotot gitu, dia badannya beda panas dingin, karena di tubuhnya itu reaksi kimia bisa berbeda. Jadi bentuknya itu bisa banyak sekali, tapi untuk tanaman tentu saja karena dia nggak berpikir, signalingnya berupa benda-benda, zat kimia, dan tergantung zat kimianya, dia akan memberi impact yang berbeda-beda. Cara kerjanya, si tanaman itu menerima tadi zat kimia, signal, lalu tadi saya sampaikan dengan menerima signal itu, lalu ada genetik yang diaktifkan, ada dipasifkan, dan mana yang diaktifkan itu lalu menghasilkan bahan-bahan yang biosintesis namanya ya di dalam tanaman tersebut, dan sangat tergantung dari signalnya dan zat kimianya. Itu bahan-bahan yang dihasilkan bisa sangat berbeda-beda.